Mulai nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang partai-partai politik di era reformasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Febri Andriani, Joshua Audi, Muhammad Hafiz, Mutiara Khairani, dan saya sendiri Putri Fitriani. Baik, era reformasi atau era pasca Orde Baru merupakan salah satu pembabakan era politik Indonesia. Dimulai sejak diturunkannya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 setelah memimpin Indonesia selama 30 tahun. Semenjak era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998, banyak terjadi perubahan dalam manajemen pemerintahan kita. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sampai 4 kali dan mengakibatkan sistem pemerintahan dan tata kenegaraan kita berubah. Ketika pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun, sistem pemerintahan merepresentasikan cara-cara yang sentralis, yakni bermuara pada kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Sekarang di era reformasi ini, kekuasaan pemerintahan presidensial yang dipilih langsung oleh rakyat sebenarnya mencerminkan suatu pemerintahan yang demokratis, karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Pada masa reformasi, sistem politik sudah berubah. Beberapa ciri-cirinya adalah: satu, terdapat pembatasan masa jabatan bagi presiden. Yang kedua, ada jaminan konstitusi dan perundang-undangan dalam berbagai aspek yang melekat pada setiap warga negara. Yang ketiga, diberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi pers. Yang keempat, dilaksanakan pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Kelima, semua anggota parlemen dipilih melalui pemilu. Enam, militer mundur dari ranah politik. Dan yang terakhir sekaligus menjadi pembahasan kelompok kita kali ini adalah diberikannya kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk partai politik sekaligus ikut serta dalam pemilu. Selanjutnya, kemunculan partai-partai baru. Pada era Orde Baru, kebebasan masyarakat untuk berdemokrasi sangat dibatasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat jumlah partai politik yang hanya berjumlah 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDIP, dan lainnya. Hal tersebut kemudian berubah setelah Presiden Soeharto turun, yang kemudian menandakan kebangkitan demokrasi di Indonesia. Seperti periode 1950-an, partai-partai baru yang muncul pada era reformasi adalah partai dengan warna dan semangat ideologis yang tinggi. Partai-partai beraliran Islam, nasionalis, sosialis, dan Kristen. Pada pemilu tahun 2004, terdapat lebih dari 200 partai yang mencoba bersaing. Namun hanya 24 partai yang dinyatakan memenuhi syarat. Nah, berikut ini dapat kita lihat partai-partai yang dapat memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi peserta pemilihan umum tahun 2004. Ada Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan seterusnya. Hingga partai terakhir yaitu Partai Pelopor. Kemudian ideologi partai politik. Sementara itu, orientasi pengajaran kekuasaan yang sangat kuat dalam partai politik telah membuat partai-partai era reformasi lebih bersifat pragmatis. Pragmatisme ini dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Pertama, perebutan posisi ketua atau wakil DPR dan alat kelengkapannya. Kedua, pencalonan presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilihan umum. Nah, dampak adanya kehidupan baru partai politik itu ada bermacam-macam. Salah satu yang pertama adalah muncul elit politik baru, kemudian peran dan posisi partai semakin jelas dan signifikan, dan munculnya kelas sosial baru dan menjadi jalan pintas perbaikan status perekonomian masyarakat.
Kemudian setelah banyaknya pendaftar pemilu pada tahun 2004 sebelumnya, pada tahun 2009, peserta pemilihan umum itu meningkat menjadi 40 partai. Kemudian di tahun 2014 turun menjadi 15 partai, dan kemudian pada tahun 2019 yang terakhir partisipasi partai menurun lagi menjadi 14 partai. Tumbuhnya partai-partai politik baru, maka pada pemilu legislatif tahun 1999 tampil 48 partai politik yang bersaing. Pemilu legislatif tahun 2004 tampil 24 partai politik. Jumlah partai politik peserta pemilu turun 50% dari pemilu sebelumnya. Tapi sayangnya, pada pemilu legislatif tahun 2009 naik lagi menjadi 38 partai politik peserta pemilu yang bersaing, dan pemilu legislatif 2014 tampil 12 partai politik. Nampaknya sistem multipartai memungkinkan jumlah partai politik tidak stabil, di mana partai politik baru bisa saja muncul dari adanya tuntutan perubahan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan proses politik berjalan kurang efisien dan efektif. Di samping itu, hasil pemilu legislatif era reformasi menunjukkan bahwa tidak sampai 50% partai-partai politik peserta pemilu mampu meraih kursi di DPR RI. Bahkan pemilu legislatif tahun 2009 yang pesertanya 38 partai politik, ternyata hanya ada 9 partai politik yang mampu memperoleh kursi DPR RI. Data pemilu legislatif dikemukakan di atas, menunjukkan tidak ada partai politik peserta pemilu yang mampu meraih kursi DPR RI di atas 50%. Hal ini menjadikan partai politik peraih kursi DPR RI membangun kerjasama atau koalisi dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Implikasinya pada pembentukan kabinet koalisi oleh presiden baru. Kesimpulannya, dalam sistem politik demokrasi Pancasila era reformasi, di mana lahir partai-partai politik baru, menjadikan fungsi dan peranan partai politik kembali menguat, bahkan sangat menentukan proses politik Indonesia. Hal ini dapat diamati pada fungsi dan peranannya dalam mengajukan calon legislator nasional dan lokal, presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota, serta melakukan uji kelayakan calon pejabat-pejabat publik lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.